Alhamdulillah, Alhamdulillah, lakal hamdu syukra ya Rabbana. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali mengumpulkan kita di malam yang ke-6 daripada bulan Zulqa'dah yang penuh berkah. Dalam keadaan sehat walafiat di musala yang penuh keberkahan ini, untuk melanjutkan kembali kebiasaan baik kita menghidupkan majelis taklim dengan membacakan kitab karangan Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi rahimani rahimakumullah. Ma'asyiral ahbab rahimakumullah, sampai kita pembahasan mengenai mandi wajib, mengenai mandi wajib. Kemarin kita jelaskan tentang kaifiyah atau jarah kita mandi wajib. Imam Ghazali menjelaskan tentang mandi wajib, yaitu dengan melakukan pertama siram bagian depan kanan, kemudian depan belakang kanan, lalu kiri, lalu kepala dan seterusnya. Kami ulangi penjelasan kami pada minggu yang lalu ikhwan mengenai kaifiyah cara mandi wajib secara praktek. Pertama, disunnahkan bagi kita, terutama kalau mandi wajib itu dikarenakan junub, baik laki atau perempuan, entah junub itu memang ihtilam, mimpi basah, atau maaf karena melakukan hubungan suami istri. Terlepas nanti yang halal ataupun yang haram, hukumnya dalam bab mandi sama. Disunahkan pertama kita buang air dulu, kencingkan. Barangkali ada sisa mani di kemaluan kita, dia ikut keluar. Karena kalau tidak mungkin akan merepotkan kita. Kalau kita tidak kencing dulu, ternyata ada sisa mani di kemaluan kita. Setelah kita mandi, lalu kita ibadah, kemudian siang hari pas kita kencing, tahu ada yang keluar sisa mani tadi, maka wajib mandi lagi. Nanti berbeda kalau perempuan beda ikhwan. Kalau laki-laki, maaf ya, ana jelaskan lagi, kita mimpi basah atau kita melakukan hubungan, lalu kita tidak kencingkan, misal mandi wajib itu sah. Lalu katakanlah itu tadi kejadiannya malam, lalu subuh kita salat. Setelah salat terus sampailah masuk waktu duha, sekitar jam 9 pagi kita pengen buang air. Lalu kita buang air, pas kita buang air tahu-tahu ceret ada yang keluar melok banyu kencing itu mani. Nah, mana hukum mani ini? Itu adalah mani yang menuntut kita untuk mandi wajib. Jadi mandi wajib lagi. Kan repot cak itu. Ya kalau di rumah lemak, tapi kalau pas nanti di kantor, di sekolah. Nah, nanti di sini perlu diketahui ya ummahat, ibu-ibu, dan kita tahu hukum ya. Beda nanti kalau itu terjadi dialami oleh perempuan. Misal perempuan itu mengalami seperti kita tadi, malam katakanlah dia melakukan hubungan suami istri, lalu dia mandi wajib, tapi dia mandi wajib tidak dikencingkannya dulu. Misal setelah mandi wajib sudah, sholat sudah, ketika waktu duha katakanlah jam 7 dia buang air. Pas buang air kejadiannya seperti tadi yang lanang tadi. Apa itu? Berbarengan dengan air kencing itu ada juga mani yang keluar. Nah, kalau yang lanang tadi langsung dihukumkan dia wajib mandilah lagi, gitu kan? Ya, jelas ya? Nah, sekarang perempuan ini gimana? Apakah wajib mandi lagi? Tidak langsung dikatakan wajib atau tidak. Dilihat dan diyakin itu, maaf ya, ini hukum sekali lagi. Si perempuan harus tahu ini mani punya siapa. Kalau ternyata itu maaf mani suaminya, karena dia kan berhubungan sama istri, itu yang keluar dia kan itu mani milik suaminya, maka tidak wajib mandi lagi. Tidak wajib mandi lagi. Tapi kalau dia ragu, maka mandi lagi. Kalau dia yakin memang punya dia, maka jelas mandi wajib lagi. Jelas ikhwani? Jelas ya? Baik. Setelah kita buang air, lalu kita istinja. Setelah istinja kita mandi ke wajib dulu daerah kemaluan depan dan belakang, dengan niat mengangkat adas besar yang ada di sekitar kemaluan depan dan belakang. Dimandikan. Setelah itu sunnah kita berwuduk. Wuduk seperti wuduk kita ketika hendak sholat. Wuduk dengan etika, dengan adab, dengan sunnah semua kita lakukan. Nah, di sini Imam Nawawi mengatakan kalau untuk cuci kaki tunggu kebeh. Cuci kakinya kapan? Dibarengkan dengan mandi wajib. Tapi ulama sebagian besar mengatakan selesaikan yang tuntas wudhu itu sampai selesai cuci kaki baru mandi
mandi wajib. Artinya kalau ada orang yang nyuci kakinya ditunda, dia sampai telinga, setelah itu dia langsung ngembek air untuk mandi wajib sekaligus niat untuk nyuci kaki, maka itu diperbolehkan. Kemudian di sini disebutkan juga kalau memang kita ngerasa badan kotor, sebelum kita mandi wajib itu bersihkan dulu badan kita. Misal kita habis begawi, ada cat, ada minyak, ada kotoran apalah di badan kita, atau misal kita habis bergosok, kan bergosok biasa pakai minyak. Nah itu bersihkan dulu minyaknya. Kalau kita langsung mandi boleh jadi nanti air itu tidak kena ke kulit lagi karena minyak tadi licin. Jadi dibersihkan dulu pakai sabun, pakai minyak, pakai air hangat misalnya, sehingga kita yakin minyak itu sudah hilang atau tidak tersisa kecuali hanya sangat sedikit di badan kita. Wah kata ikhwani rahimani rahimakumullah. Lalu kita mulailah mandi. Nah mandi di sini etikanya dipakai, sunnah mandi itu dipakai. Di antaranya nutup aurat. Mandi biasa kan baik mandi biasa sehari-hari atau mandi wajib, disunnahkan nutup aurat. Kalau kita lanang dari lutut sampai pusat. Pakai telesan kata kita orang Palembang, terserah mau pakai sepan, pakai sarung, pakai apa, itu sunnah baik laki ataupun perempuan sama. Jangan kita naudzubillah mentang-mentang di kamar mandi ngerasa dewean telanjang bulat, makruh hukumnya. Nah, pakai. Kemudian mandi disunnahkan setelah berwudu tadi, mandi kita ngadep kiblat, disunnahkan kalau memungkinkan. Jelas. Lalu mulailah menyiramkan bagian kanan. Nah, kapan kita niat? Rukun mandi itu ada dua, niat dan meratakan air ke sekujur tubuh. Sekarang perhatikan di sini masalah niat. Sepakat ulama, kebanyakan ulama, niat itu cukup dilakukan di awal saja. Tidak harus sepanjang kita mandi ke sampai atau berniat terus, tidak. Walaupun itu disunnahkan seperti itu. Jadi ketika kita mandi, ya, gayu kita pas nyampak banyu ke kepala atau ke badan kita, langsung nawaitul ghusl al-wajib 'anil badani liraf'il hadasil akbar fardhu lillahi ta'ala, atau nawaitul ghusl al-wajib fardhu lillahi ta'ala, singkat boleh. Niatku mandi wajib karena Allah Ta'ala. Kalau lebih panjang, niatku mandi wajib mengangkat hadas besar yang ada pada diriku karena Allah. Nah, niat itu pertama kali pas kita nuangkan banyu sampai ke badan. Ketika air itu sampai ke badan, langsunglah pasang niat. Bukan ketika nyedok banyu kita niat baru nyiram, tidak. Jadi berbarengan nyiram itu ketika air sampai ke tubuh, dibarengkanlah dengan niat. Nah, niat ketika ini saja bisa kita baru nyiram segayung tadi. Bau sepertiga badan kita basah. Belum seluruh tubuh kita. Apakah kita pas nyiraman kedua harus niat lagi? Tidak. Cukup niat yang pertama tadi. Namun disunnahkan oleh sebagian ulama meniatkan sepanjang kita bersiram sampai rato galo-galo baru selesai niat. Itu sunnah. Jadi cukup di awal saja itu sudah cukup. Kalau mau sempurnanya sepanjang badan ini belum rato, niat terus sampai rato. Jelas insyaallah. Baik. Masyaallah ahbab ikhwani rahimani rahimakumullah. Kemudian ketika mandi praktekkan juga sunnah-sunnah yang kita disunahkan ketika mandi. Di antaranya tadi ngadap kiblat, nutup aurat, meniga kali, nyiram kanan 3 kali, kiri 3 kali. Ya, menggosok seperti di wudu kan gosok, sunnah. Menyela-nyelai jari, sunnah. Nyela-nyelai jenggot, sunnah. Nyela-nyelai jari kaki, sunnah. Menggosok kaki, sunnah. Itu sunnah-sunnah yang sebagian di wudu itu kita lakukan juga ketika kita mandi wajib. Makruh yang ada dalam wudu, makruh juga ketika mandi wajib seperti berbicara, tidak ngadap kiblat. Pokoknya apa yang sunnah kita tinggalkan itu termasuk hukumnya makruh. Jelas ikhwani rahimakumullah. Setelah itu ikhwan rahimakumullah, mandi selesai. Nah, perhatikan tolong. Ya, mandi ini kalau memang badan kita kotor niat perlu dibersihkan, itu bagusnya mandilah dulu, mandi macam kita mandi ke mayit. Mana cara mandi ke mayit? Mandi ke mayit itu 3 kali mandian kadang-kadang. Pertama mandi mensucikan kotoran di badannya zahir batin. Ini belum diniatkan mandi wajib belum. Kan mandi wajib juga kan mandi mayit itu. Mandi mayit itu termasuk kelompok mandi wajib. Di situ beda pendapat ulama mengenai niat, apakah wajib diniatkan atau tidak.
Mandi mayit itu. Nah, sini ada khilaf ulama, ada yang mengatakan tidak wajib diniatkan, ada yang mengatakan wajib niat. Jelas. Lalu kapan mayit itu berniat? Ketika mandi mayit, mandikan mayit. Nah, kapan mayit itu berniat? Yang mandi siapa? Mayit kan? Ada yang niat siapa? Bukan mayit. Kapan mayit itu mandinya tidak tahu kapan. Niat. Yang niat ke yang mandikan. Jadi kalau kita mandi untuk diri kita, nawaitul ghusl wajibah anil badani. Kalau untuk mayit, nawaitul ghusl wajibah ala hadzal mayit atau anil badan hadzal mayit. Dengan bahasa Indonesia, niatku mandi wajib atas hadas besar yang ada di mayit ini. Jadi bukan niat kita mandi ke mayit, niat nawaitul ghusl wajibah anil badani, kita yang mandi. Ya, niat untuk kita, niat untuk mayit itu. Jelas, ya. Nah, tapi ikhwan rahimakumullah. Jadi digunakan kalau nyelai-nyelai jari, cincin digerakkan, itu kan sunnah wudu, juga dilakukan ketika mandi. Ya, diniatkan kalau sudah sampai selesai, yakinkan. Kalau kita sudah yakin rata air ini pada sekujur tubuh kita. Nah, ada bagian-bagian tertentu yang harus kita perhatikan, yang mana kalau kita tidak bantu dengan menggerakkan atau menggosok, air ini mungkin tidak nyampe. Di antara lekuk-lekukan tubuh, pusat. Apalagi maaf kalau gendut, perut besar, itu pusatnya kan jauh. Nah, itu dia harus nyiram sambil mandi tuh pakai kelingking atau pakai jari telunjuknya, dikuak-kuak di dalam lembang tuh sampai dia yakin banyak tuh masuk ke situ. Kemudian maaf ya, bagian kalau kamu punya rambut kemaluan yang lebat, itu harus makanya mandi kelas sebelum wuduk tadi. Daerah pantat kita juga, bagian ini dinding pantat, nah masuk ke sini nih, makanya dimandikan sebelum wuduk tadi, itu harus. Kemudian ini lekak-lekuk telinga nih, kalau kita tidak hati-hati, mungkin dia tidak masuk ke lekak-lekukan, nyiram baju soal nyampak ke sini, nyampaknya tidak masuk, maka harus digosok sambil mandi itu, sambil digosok, yakin ke kalau semua bagian zahir, batin, luar dalam telinga ini sudah kena air. Ini harus diyakinkan. Jangan sampai kita mandinya tidak sah. Kemudian selo-selo jari-jari, terutama jari-jari kaki, terutama lagi bagi anda yang misalnya wongnya gumpel, gendut atau gemuk, rapat kakinya, atau dia seorang pekerja yang kotor, bekerja misalnya berkubang di sawah, di tanah atau kuli bangunan. Nah, itu harus dibersihkan dulu sebelumnya, jangan sampai ada tanah yang menghalangi. Ya, kemudian hati-hati ikhwan, adik-adik di sini, jangan manjang ke kuku. Kalau kamu panjang ke kuku lalu nyiram mandi wajib itu tidak sampai masuk ke dalam, tidak sah mandi wajib. Nah, ingatkan ayu kita, ingatkan bini kita, jangan hobi manjangkan kuku. Lebih lagi naudzubillah dikuteknya pula. Maki kutek, kelap-kelip sekarang macam-macam kan dibikin, ada gambar bentuk bintang, bentuk bulan segala macam. Nah, ini jelas-jelas mandi wajib tidak sah, wuduknya tidak sah. Kenapa? Karena tidak tembus ke kuku banyu itu. Ini hati-hati. Nah, termasuk juga henna itu. Kalau kutek paham kan? Kata istilahnya kutek syar'i itu tak kata. Kan dimunculkan syar'i kalau ada kutek syar'i katanya. Ya, bahannya yang syar'i itu artinya bukan dari sesuatu yang bernajis. Tapi hukum kutek nutup kulit sehingga banyu tidak nyampe, itu tetap hukum kutek seperti itu. Jadi kalau orang perempuan pakai cat kuku, kutek itu cat kuku, itu wuduknya tidak sah, mandi wajibnya tidak sah. Jelas. Nah, henna atau henna pacar, bukan pacar itu bukan, ya. Henna itu hati-hati juga. Ada yang model, yang macam model itu, ya. Itu kadang-kadang dia bukan seperti henna yang memang asli tradisional itu. Kalau pacar yang asli itu kita taruh di kuku, talakkan 2 jam, merah. Dan pupusnya merah ini nanti mungkin 2 minggu berkurang, baru hilang sampai dia pucat sampai hilang. Nah, kalau henna yang model sekarang kadang-kadang itu, yang model di di badan betina, di tangan betina, di kuku itu, dia seperti lem sifatnya. Ketika sudah dipasang, lalu dia kaget kita buang, merah. Nah, 3-4 hari pacak dikelupas. Kalau model yang model pacak dikelupas, berarti ini tidak beda dengan lem. Tak sah pacak mandi wajib, tak sah bisa wuduknya. Tapi kalau yang aslinya itu meresap ke kulit. Tapi ikhwani rahimani rahimakumullah,
Nah, setelah mandi wajib selesai, jadi ingat ya, lekak-lekuk ini, apalagi atau kamu rambut yang perempuan, istri kita rambutnya tebal panjang pula, itu yakin pasti itu kan, jangan sampai ada satu helai rambut yang tidak basah. Ya, pastikan itu. Nah, kalau kamu orang yang suka pakai minyak rambut, misal model minyak rambut tadi itu sampai masya Allah, ya, belagak dia tadi itu rambutnya. Kalau zaman kita muda dulu, lavender namanya, tanco, ya. Ya, lavender itu masya Allah mengkilat memang. Tapi rambut kita itu terbungkus oleh minyak. Kalau kita model macam itu keadaan harus dikucek dulu sampai dikeramas dulu kepala kita. Hilangkan dulu yang namanya minyak rambut di kepala itu. Sampai selesai dikeramas, bilas bersih, yakin tidak katik lagi sesuatu yang menghalangi rambut dari kena air, baru kita mandi wajib. Ya, macam tanco itu. Atau sekarang masih ada tidak sampo itu? Minyak rambut itu, ya. Nah, minyak rambut itu, tanco itu dia tidak membungkus rambut, tapi kalau kena air, banyu susu untuk di kepala kita. Nah, ini juga hukum wudu, hukum mandi wajib tidak sah. Jadi harus disucikan dulu, dibersihkan, ya, dibersihkan. Selesai mandi wajib, lalu kita disunahkan berdoa seperti doa habis wudu. Berdoa seperti doa habis wudu. Baik, kita lanjut di sini. Wal fariidha min jumlati dzalika an-niyah wasti'abul badan bil ghusl. Jadi mandi wajib harus rapi ya, sunah-sunah dilakukan. Termasuk juga ketika kita mandikan mayit. Mandi mayit, naudzubillah. Kalau kita tidak rapi kesian mayit itu. Mandinya harus rapi, harus belagak, harus bagus. Wa minal wudu ghuslul wajh wal yadain ma'al mirfaqain. Wa mashu ba'd ar-ra's wa ghasl ar-rijlain ma'al ka'bain marra ma'an niyat wa tartib. Wa ma adahu sunan muakkadah fadluha katsir wa thawabuha jazil wa mutahawun biha khasir bal huwa bi aslil faraidihi muhatir fa inna an-nawafil jawabir al-faraid. Kemudian beliau mengatakan apa-apa yang wajib lakukan seperti dalam wudu, ada yang wajib, ada yang sunnah kerjakan juga. Yang sunnah-sunnah itu dikerjakan. Ikhwani rahimani rahimakumullah. Baik, makna kalau kita mandi di kolam atau di sungai, kita junub mandi di kolam, di sungai, boleh tak? Ya, jelas-jelas boleh. Ya, kapan niatnya? Ketika ente napakkan kaki di tangga musola, langgar atau di kolam renang. Begitu kaki ente masuk, kan mandi di kolam tak pakai gayung kan? Tak kadang ngawak gayung mandi di kolam. Ya kan? Nyebur, ima tangan kepala dulu, ima kaki dulu. Nah, begitu kaki ente terpijak di banyu kolam, langsunglah niat. Niat. Atau kalau ente nak action sedikit, ya, ente naik papan loncat itu, dari pucuk, nucup. Ya, atau salto. Begitu tangan ente masuk ke banyu, langsung niat. Niat. Kan sekarang diviral ke kalau kan, yang aneh-aneh itu. Nah, jadi ente pas nyebur begitu tangan masuk langsung niat. Maknanya kalau anda tidak langsung niat tapi sudah masuk niat, badan anda ke banyu baru anda niat, ya silahkan, tidak apa-apa. Artinya batasan sudah boleh niat itu sebegitu. Begitu kaki nempel ke banyu sudah boleh niat. Sudah boleh niat. Begitu tangan sudah masuk banyu boleh niat. Bahkan orang dulu tuh kadang-kadang dia nyelup ke tangan dulu, ke bak yang besar, yang banyunya banyak, dia celupkan tangannya dulu untuk niat. Setelah itu baru dia mandi, tidak ada makin niat lagi. Kenapa? Tangan sudah dicelupkan tadi, tapi dengan catatan, ingat, banyunya banyak lebih dari 2 kula. Boleh nyiup. Kalau banyu kurang dari 2 kula, mustakmal banyu itu jadinya. Ya, jadi kalau yang boleh seperti itu, nyelup ke tangan dulu sambil niat mandi wajib. Itu kalau banyunya lebih dari 2 kula. Jelas insya-Allah. Nah, ikhwan rahimakumullah, hafizakumullah, faqakumullah. Jadi hati-hati mengenai mandi wajib ini. Jangan sampai kita salah rapikan, indahkan mandi wajib kita. Wa ma indahu sunan muakkada fadha. Di sini beliau mengingatkan orang yang menyepelekan urusan sunnah itu dikhawatirkan dia bakal satu saat menyepelekan yang wajib. Jadi sunnah itu jangan disepelekan, lakukan, kerjakan.
La ilaha illallah. Kemarin sudah kita jelaskan ya, pertanyaan mengenai apakah benar uang yang sudah mandi wajib itu tidak perlu wuduk lagi langsung sholat boleh. Uang mandi wajib, wajib. Apakah boleh setelah dia selesai mandi wajib langsung sholat tanpa wuduk? Jawabnya boleh. Kalau memang dari awal dia mulai mandi sampai selesai tidak melakukan apapun yang membatalkan wuduk, baik menyentuh kemaluan atau keluar angin atau kencing atau BAB dan lain-lain. Kalau memang itu tidak terjadi, dia mandi pakai telesan, misalnya dia mampu menggosok daerah-daerah kemaluan depan belakang, air itu nyampe tanpa tangannya kena kemaluannya untuk sehingga tidak batal, maka silakan habis mandi wajib tak perlu wuduk lagi, langsung sholat boleh. Lebih-lebih kalau memang dia tadi ambil wuduk. Ya, kalau tidak ngambil wuduk pun sah hukumnya, dia langsung sholat tanpa wuduk lagi, dengan sekali lagi catatan sepanjang mulai dari awal mandi sampai selesai tidak terjadi sesuatu yang membatalkan wuduk. Apa membatalkan wuduk itu? Hilang akal diantaranya, ya, pingsan, keluar sesuatu dari kemaluan depan atau belakang, kemudian bersentuhan kulit laki dan perempuan yang bukan muhrim, menyentuh kemaluan depan atau belakang dengan telapak tangan. Kalau ini semua tidak terjadi, maka silakan langsung sholat. La ilaha illallah.